ngulik-ngulik pribadi orang. Doxing. Yes. Jadi kalau Anda kasih kritik dan Anda punya problem privat, hati-hati itu, buzzernya akan bongkar. Hilangnya akun Twitter Denny Siregar, Ade Armando, dan Ferdinand Hutahean menjadi pukulan telak bagi pendukung pemerintah. Tak ayal, berbagai tuduhan pun dilemparkan ke segala pihak, mulai dari AHY, Anies, hingga Kadrun jadi sasaran fitnah buzzer. AHY dan Anies belum menguasai negeri ini. Kadrun, kelompok anti Pancasila, baru jadi oposisi, tapi sudah banyak membungkam pihak yang berbeda dengan mereka. Bayangkan, jika mereka menguasai negeri ini, bisa-bisa kita satu persatu hilang tanpa jejak. Karena itu, buzzer NKRI jangan pernah menyerah, kata Husnul. Selain itu, ada juga yang berkomentar, gaya Orba jangan sampai tumbuh kembali di negeri tercinta ini. Demokrasi mesti ditegakkan dalam bernegara, bukan dalam kelompok semata. Demokrasi sudah tentu demokrat, demokrat belum tentu demokrasi. Camkan itu. Lucunya, malah ada yang membuat asumsi, yaitu mereka menyuap 3 miliar kepada Twitter agar menghapus akun Denny Siregar dan lain sebagainya. Dengar-dengar ada yang kasih keluar 3M untuk bayar suspend akun Mbak Husnul, Mas Denny, dan Mas Ade Armando. Tembakan fitnah dan hoak itu pun diladeni warganet dan juga aktivis media sosial. Mau di asmara, mau di menyebut sudah merasakan suspend sejak 2019. Ia lalu mempertanyakan sejauh mana para buzzer menerapkan sila Pancasila karena selalu menuduh pihak oposisi sebagai anti Pancasila. Warganet lain pun banyak yang menertawakan aksi tuduhan buzzer tersebut. Maaf, bayaran untuk buzzer sedang dipakai untuk masa pandemi sekarang. Jadi, bacot sama fitnahnya ditaruh dulu ya, Bong. Sebelumnya diberitakan, Ade Armando mengatakan bahwa Islam ditakuti karena ajarannya dikhawatirkan membawa terorisme. Indonesia ditakuti karena warganya dikhawatirkan membawa corona. Katanya melalui akun Ade Armando, Islam ditakuti karena ajarannya dikhawatirkan membawa terorisme. Bersama cuitannya, Ade Armando melampirkan sebuah infografis yang menyindir bahwa Indonesia menjadi negara paling ditakuti di dunia di bawah pemerintahan Jokowi. Dijelaskan dalam poster itu bahwa terdapat 59 negara yang menutup pintu untuk warga Indonesia karena khawatir akan menularkan virus corona. Unggahan Ade Armando itu mengundang banyak kritikan dan kemarahan dari netizen. Beberapa netizen yang emosi bahkan meminta Ade Armando untuk keluar dari agama Islam atau menjadi murtad. Kasian cupet otaknya, yang takut Islam cuma iblis. Orang bule saja udah lebih objektif melihat Islam dan terorisme. Kok ini masih hidup di dalam gua? Cepetan murtad, Bom. Indonesia nggak butuh kamu. Dalam beberapa dekade terakhir ini, penyebutan Kristen yang minoritas oleh Muslim yang mayoritas semakin menjadi-jadi. Tentu saja ini tidak dilakukan oleh sebagian besar umat Islam.
tapi gejala diskriminasi terhadap Kristen ternyata terlihat. Salah satu peristiwa terbesar yang secara menyakitkan mengajar kita bahwa di mata sebagian umat Islam, umat Kristen adalah warga negara kelas 2 adalah apa yang terjadi di Jakarta pada 2016. Ahok diserang karena dia adalah Kristen dan Tionghoa. Karena dia Kristen, dia tidak boleh menjadi gubernur, haram. Bahkan umat Islam yang mendukung Ahok dinyatakan tidak berhak jenazahnya disolati bila meninggal. Kita tidak usah mengingkari kenyataan bahwa ada perlakuan diskriminatif terhadap orang Kristen di Indonesia. Saya juga mau minta maaf kalau selama ini umat Kristen di Indonesia kerap mengalami kesulitan akibat ulah kelompok-kelompok Islam tertentu yang licik dan jahat. Terus terang, saya bukan membenci ulama di Indonesia, banyak kok ulama Islam yang saya kagumi. Tapi masalahnya ada banyak juga ulama Islam yang kalau bicara ngasal, dan ketika sudah ketahuan ngasal juga tidak mau minta maaf atau berusaha meluruskan. Bahkan kemudian ulama-ulama semacam itu dibela. Dan seringkali Majelis Ulama Indonesia pun diam saja. Ada pula beberapa netizen yang menyinggung soal status Ade Armando sebagai dosen di Universitas Indonesia. Kalau lu terus jelekin agama lu sendiri, lalu buat apa agama itu tetap lu anut? Murtad kek jadi ateis kek kan enak. Selain itu, ada netizen yang mengatakan dasar manusia munafik. Tidak ada dalam ajaran Islam yang membawa paham terorisme jika dikorelasikan apakah seorang dosen melakukan tindak kriminal, maka seluruh dosen dicap sebagai kriminal. Selamat, Anda adalah dosen terbodoh yang pernah saya temui. Kita tidak boleh mengingkari fakta bahwa persoalannya ada di dalam kalau dalam ilmu sosial kita punya istilah diskurs, wacana. Persoalan bukan ada orang-orang yang memang berada di luar mainstream dan kemudian menjadi teroris. Enggak, memang ada sebuah wacana di dalam Islam yang kemudian menjadi sumber masalah. Saya nggak katakan semua Islam. Islam itu sejak kelahirannya itu selalu dari dulu juga udah terpecah, udah ada Khawarij, udah ada takfiri dan segala macam sampai sekarang. Itu di ide, di gagasan. Gagasan itulah yang harus kita perangi. Gagasan-gagasan yang membawa umat Islam yang sebetulnya penuh kedamaian itu menjadi penuh kebencian. Memang sosok seperti Ade Armando sepertinya diciptakan sebagai bumper pemerintah yang selalu siap ditampolin oleh warganet dan tetap bangga dengan kedunguannya. Padahal dulunya Ade Armando pernah menjadi anggota Komisi Penyiaran Indonesia, Ketua Program S1 Ilmu Komunikasi FISIP UI, serta menjadi Direktur Pengembangan Program Pelatihan Jurnalistik Televisi. Namun, semua ilmunya sirna bahkan tidak berguna setelah ia memutuskan untuk menjilat penguasa. Narasi Ade tidak jauh dari penistaan agama, meski tidak satupun laporan yang ditujukan ke Ade berujung dengan buih.